Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuli Herlina, nomor NIM 186227003. Mata kuliah Neuroscience, dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Mengenai deteksi dini perkembangan anak. Yang dimaksud dengan neuroeducation adalah bidang penelitian yang menggabungkan prinsip-prinsip neuroscience dengan praktek pendidikan. Fungsi neuroeducation dalam pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Pengembangan strategi pengajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip neuroscience dapat membantu meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan retensi informasi pada anak usia dini. Pemberian rangsangan yang sesuai. Neuroeducation dapat membantu pendidik memahami jenis rangsangan yang paling efektif untuk anak usia dini. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya dan dapat merangsang bagi anak usia dini. Perencanaan kurikulum yang sesuai. Kurikulum didasarkan pada pengetahuan neuroscience dapat mempertimbangkan tahap perkembangan otak, kemudian kognitif dan emosional anak dalam memenuhi materi pembelajaran, strategi pelajaran, dan penilaian yang sesuai. Peningkatan interaksi sosial dan emosional. Neuroeducation juga dapat berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi sosial dan emosional anak usia dini. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kelekatan pada orang tua, interaksi dengan teman sebaya, dan pengalaman emosional dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dan kesejahteraan anak. Secara keseluruhan, neuroeducation membantu menggabungkan pengetahuan tentang neuroscience dengan pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana otak bekerja dan bagaimana pendidikan dapat disesuaikan dengan pendukung perkembangan optimal anak-anak tersebut. Implementasi neuroeducation dalam pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan strategi. Memahami perkembangan otak anak usia dini, pendidik perlu memahami tahap-tahap perkembangan otak anak usia dini, termasuk bagaimana perkembangan sensorik, motorik, kognitif, dan emosional berlangsung. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Neuroeducation menekankan pentingnya pengalaman belajar yang beragam dan menyeluruh. Pendidik dapat menyediakan kesempatan untuk bermain, bergerak, menyanyi, berkreasi, dan berinteraksi dengan lingkungan fisik sosial. Mendorong kegiatan fisik dan gerakan. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan gerakan berpengaruh positif terhadap perkembangan otak dan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dapat memasukkan kegiatan fisik seperti bermain di luar ruangan, olahraga, dan gerakan dalam pembelajaran sehari-hari untuk memperkuat konektivitas otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak usia dini sangat penting. Pendidik dapat berbagi pengetahuan tentang neuroeducation dengan orang tua dan memberikan saran atau cara dapat mendukung perkembangan otak anak di rumah. Deteksi perkembangan otak melalui beberapa asesmen, misalnya KPSP, lembar observasi umpan aktivitas gerak, lembar umpan aktivitas literasi komunikasi, atau lembar umpan aktivitas literasi artikulasi. Kesimpulan, neuroeducation adalah bidang penelitian yang dapat menggabungkan prinsip-prinsip neuroscience dengan praktek pendidikan yang berfungsi untuk pemahaman tentang berkembangnya otak. Secara keseluruhan, neuroscience menjadi pengetahuan yang meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pendidikan otak anak bekerja dan dapat disesuaikan dengan pendukung perkembangan optimal anak-anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.